AKBP Feli Hermanto, Kapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini marah, ngamuk, memukul, menendang, menampar anak buahnya termasuk Samsul Rijal karena aliran air di rumah dinasnya mampet. Luar biasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, untuk yang kesekian kalinya saya meneruskan membaca buku Dunia Hugeng 100 Tahun Keteladanan. Pak Hugeng ini adalah Kapolri yang sangat fenomenal. Jenderal Hugeng Iman Santoso. Ini luar biasa. Ini adalah legenda kepolisian yang tidak akan pernah surut oleh waktu, dan ini adalah legenda hidup dari keteladanan, kejujuran, dan sosok yang menjadi figur polisi yang paling bersih yang pernah ada di Indonesia. Hugeng Iman Santoso ini menjadi Kapolri tahun 1968 sampai 1971, merupakan Kapolri yang kelima dalam sejarah perjalanan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi harus diakui, sosok Hugeng memang belum ada duanya. Tapi saya sangat mengapresiasi Kapolri yang sekarang, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, telah menempatkan foto Hugeng di lobi utama Mabes Polri, katanya begitu. Ini luar biasa. Agar semua insan Polri meneladani apa yang dilakukan oleh Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Nah, terkait dengan Jenderal Hugeng, Kapolri kelima yang lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921. Saya tercenung membaca berita seorang Kapolres di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu AKBP Feli Hermanto, dikabarkan menurut pengakuan dari anak buahnya yang bernama Bribka Samsul Rijal telah menganiaya anak buahnya. Yang menjadi korban adalah Bribka atau Brigadir Kepala Samsul Rijal. Menurut Samsul Rijal, gara-gara sepele. Konon menurut Samsul Rijal yang kita baca di media, AKBP Feli Hermanto, Kapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini marah, ngamuk, memukul, menendang, menampar anak buahnya termasuk Samsul Rijal karena aliran air di rumah dinasnya mampet. Luar biasa. Jujur, saat saya membaca Dunia Hugeng, pengakuan atau mungkin testimoni orang-orang di sekitar Hugeng, lalu kemudian membaca berita seorang AKBP Feli Hermanto yang hanya seorang Kapolres, begitu arogannya, betapa hancur hati Hugeng kalau melihat juniornya seperti itu. Kok seperti berbeda 180 derajat dari moral seorang Hugeng. Bingung saya. Hanya karena aliran air di rumah dinasnya mampet, dia menghajar anak buahnya sampai masuk rumah sakit. Meskipun besoknya Kepala Bidang Humas Polda NTT mencoba meluruskan, oh bukan karena masalah air, tapi karena kesiapsiagaan anggotanya. Mohon maaf, dengan segala hormat, saya kok lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bribka Samsul Rijal dibandingkan dengan informasi Kabid Humas Polda NTT. Saya tidak tahu, ini menyangkut public trust. Sudah terbiasa
kita mendapatkan berita-berita yang coba diputarbalikkan, coba diperhalus untuk melindungi seseorang. Opini publik yang terjadi sudah terekam dengan kuat. Kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bribka Samsul Rijal. Polisi tidak boleh marah. Kabid Humas Polda NTT jangan memaksakan bahwa Anda paling benar. Belum tentu. Public perception tidak bisa didikte seperti itu. Apalagi di tengah sorotan publik kepada polisi begitu tajam. Apalagi di tengah public trust masyarakat terhadap polisi sedang menurun. Jadi menurut saya harus ada ketegasan dari Kapolri, dari Kapolda NTT untuk menindak anak buahnya. Jangan sampai tingkah laku seorang Kapolres, apapun alasannya, itu merusak institusi Polri. Jadi AKBP Verly Hermanto ini bingung nih. Dulu kan pernah mengikuti pengarahan Presiden beberapa bulan yang lalu. Berarti apa yang disampaikan oleh Presiden sama sekali tidak masuk. Apapun alasannya, seorang kepala kepolisian daerah tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik. Perlu saya ingatkan bahwa polisi menurut Undang-Undang Kepolisian yang baru ini bukan bagian dari militer. Polisi ini masuk dalam rumpun sipil yang dipersenjatai. Tapi memang aneh. Mohon maaf ini dengan segala hormat saya sebagai warga bangsa, polisi tidak mau masuk dalam rumpun militer, mereka mau masuk dalam rumpun sipil yang dipersenjatai, tapi mohon maaf ini beberapa orang yang saya lihat tingkah lakunya masih mempertahankan seperti militer. Memanggil pimpinannya dengan dan komandan. Kalau saya jadi Kapolri, kultur-kultur seperti ini harus dihilangkan. Ini kultur militer gitu loh. Kalau di militer, Angkatan Darat, Laut, Udara memanggil pimpinannya dengan komandan atau dan wajar. Karena struktur militer berbeda. Ini kegiatan ambigu yang dilakukan oleh Polri. Apalagi masih pakai pangkat-pangkat seperti dalam militer. Kalau kita melihat di luar negeri, tidak ada kepangkatan, jenjang kepangkatan seperti polisi di Indonesia. Jadi mohon maaf ini memang reformasi polisi ini belum selesai sih. Polisi masih seperti militer. Padahal sudah jelas-jelas dalam undang-undang polisi ini adalah sipil yang diberikan privilege untuk memegang senjata. Salah satu contohnya, tindakan aparat kepolisian kalau salah tidak disidangkan di pengadilan militer, tapi di pengadilan umum, seperti kasus Verdi Sambo. Nah, sahabat Indonesia, ada masalah yang serius di kultur Polri. Dulu pernah ada kasus seorang Kapolres menendang habis anak buahnya di depan banyak orang. Sekarang terjadi lagi di Manggarai Barat. Masa kita harus percaya dengan omongannya Kabid Humas? Mohon maaf ini. Akal sehat saya, kewarasan saya tidak bisa menerima. Dan saya yakin yang seperti saya ini banyak orang, jutaan orang. Polisi harusnya mencoba untuk memframing bahwa tidak bisa memaksakan kebenaran dari versi polisi saja. Polisi harus memperhitungkan akal sehat, kewarasan masyarakat. Tidak bisa dipaksakan masyarakat menerima kebenaran versi polisi. Kita pernah terluka kasus Verdi Sambo. Dulu dari polisi mengatakan ini tembak-menembak, ini Brigadir Yosua melakukan pelecehan kepada putri, ketahuan Eliezer lalu mereka tembak-menembak. Ternyata truth. Jadi polisi jangan terlalu berharap bahwa semua informasi dari kepolisian ditelan mentah-mentah dan dipaksakan diterima oleh masyarakat. Tidak lagi. Masyarakat mempunyai logika tersendiri. Jadi kasus penganiayaan Bribka Samsul Rijal ini menjadi contoh terbaik
Apakah AKBP Feli Hermanto akan mendapatkan sanksi atau tidak? Kita menunggu keseriusan pimpinan Polri, baik di Polda NTT maupun di tingkat pusat. Apakah Polri mau berubah seperti yang diinginkan oleh Kapolri, seperti yang diharapkan oleh Presiden, seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, atau polisi masih merasa punya kewenangan, bisa semena-mena mengatur kasus. Banyak juga oknum-oknum yang koruptif, banyak juga oknum-oknum yang mudah disogok, banyak juga oknum-oknum polisi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini banyak kasusnya dan saya menghadapi sendiri. Sedih saya sebetulnya melihat oknum-oknum polisi seperti ini. Yang terjadi, pimpinannya mencoba berakrobat untuk menutupi kesalahan-kesalahan anak buahnya. Polisi harus sadar bahwa citra polisi di mata publik ini sedang ambruk. Kalau ada kasus-kasus pembiaran seperti yang terjadi di Manggarai Barat, mohon maaf, jangan salahkan masyarakat kalau persepsi terhadap Polri semakin menurun. Arogansi pimpinan terjadi lagi. Kenapa? Secara batin kultur militeristik dalam tubuh oknum Polri itu masih berlaku. Jadi ini belum selesai. Ada permasalahan dalam reformasi mental dari oknum-oknum kepolisian. Jadi ini mungkin menjadi catatan buat kita semua karena rakyat Indonesia membutuhkan polisi. Tapi polisi yang jujur, polisi yang baik, polisi yang berintegritas, memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Bukan polisi yang arogan, bukan polisi yang koruptif, bukan polisi yang mudah disogok, bukan polisi yang mudah membolak-balikkan kasus yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita membutuhkan keteladanan seorang Hugeng masuk dalam insan Polri yang sekarang. Kalau tidak, mohon maaf, nanti integritas Polri semakin merosot. Ini yang kita sayangkan. Ini tugas besar dari Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya agar kasus-kasus kecil yang mencuat di ruang publik ini jangan sampai hanya sekedar melindungi salah satu pimpinan wilayah akhirnya merusak entitas Polri yang kita banggakan dan kita cintai. Para pejabat polisi harus tahu bahwa sejatinya rakyat Indonesia mencintai polisi dan mengharapkan polisi itu tetap mengayomi kita. Bukan sebaliknya. Kita mengharapkan kepolisian negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum, bukan alat penekan masyarakat. Ini yang kita inginkan. Saya berharap kasus penganiayaan Brigadir Kepala Samsul Rizal, anggota Polres Manggarai Barat oleh Kapolres Manggarai Barat Feli Hermanto diusut tuntas dan jangan masyarakat dibodohi dengan informasi-informasi yang tidak masuk akal dan merusak, memperkosa akal sehat kita sebagai masyarakat. Terima kasih sahabat Indonesia, saya berharap Hugeng Iman Santoso menjadi inspirasi buat keteladanan dan integritas insan Polri seluruh Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.